Hari ini kita kembali lanjutkan tentang pembahasan tentang pembaharuan pikiran. Kita harus terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan penuh, mengalami pengenalan akan Tuhan. Karakter, kelakuan, sifat, dan perilaku kita ini diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Buka sebentar di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Paulus mengatakan kita harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia lagi. Kita harus mengalami pembaharuan terus. Kita harus berubah, dan budi kita, pikiran kita ini, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa ini harus diperbaharui dari hari ke hari. Nah, kitab Roma ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Jadi banyak orang yang fisiknya di gereja, setiap hari melayani Tuhan, sudah nyembah Tuhan, sudah baca Alkitab, tapi masih pakai pola pikir yang lama. Dan pola pikir yang duniawi yang bertentangan dengan Tuhan itu harus dibuang. Makanya Paulus ngomong berubah, kita harus berubah. Berubah artinya benar-benar menjadi bentuk yang lain. Kata berubah itu artinya metamorfosa atau mentransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah perubahan total. Nah, kita ini harus berubah nih. Karena banyak didapatin orang yang Kristen sudah pelayanan, sudah di gereja, bahkan udah khotbah, tapi pakai pola pikir dunia. Nah, pola pikir yang seperti itu harus dibuang. Cara pandang kita seperti cara pandang orang dunia itu harus dibuang. Dan kita harus berubah memakai pola pikirnya kerajaan Allah. Supaya apa? Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini kita baru akan terus mengerti. Kalau kita ini berubah pikiran kita, mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita tidak mengalami perubahan dari hari ke hari, pola pikir kita tidak akan pernah berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana berjalan seperti apa yang Tuhan mau? Orang kita nggak bisa membedakan mana yang dunia, mana yang dari Tuhan. Makanya banyak orang Kristen ya rancu, masih percaya dengan mitologi, percaya dengan dongeng, masih disesatkan dengan cerita nenek moyang, sesatkan dengan cerita adat istiadat, dan mereka masih ngikutin adat istiadat yang bertentangan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak semua adat istiadat itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada istiadat yang bertentangan firman Tuhan. Masih percaya dengan Feng Shui dan Hong Shui. Bagaimana bisa menyelaraskan pola pikirnya seperti kerajaan Allah? Nah, ini harus dirubah nih. Pola pikir yang lama ini harus dirubah. Kita kalau sudah lahir baru, kita harus ambil keputusan untuk merubah pikiran kita, pola pikir kita, cara pandang kita, sikap kita. Patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Kita harus benar-benar berubah, ambil keputusan, menyelidikin firman, terapkan firman, pakai firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita baru ngerti. Pelan-pelan pola pikir, cara pandang kita, sikap dan tindakan kita itu berubah menjadi serupa seperti dengan Tuhan. Kita harus berubah loh. Pola pikir dan cara pandang kita ini nggak bisa kita ikutin. Ini tergantung pola pikir dan cara pandangmu, tergantung dari berita yang kamu terima. Apa saja yang kamu terima bisa menjadi berita yang buruk, bisa menjadi berita yang baik. Tergantung sumbernya dari mana. Nah, harusnya pola pikir, cara pandang ini kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, bukan berita-berita dari hal yang duniawi. Kalau kita ini selaras terus dengan firman Tuhan, kita makan firman, kita renungin firman, kita baca firman, lama-lama kita dapat berita yang sesuai dengan kebenaran firman. Pola pikir kita, cara pandang kita ini akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita akan bisa tetap jadi orang Kristen, tapi kelakuan dan sifat kita, cara pikir kita, cara pandang kita seperti orang dunia. Dan jangan pernah berharap didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengambil keputusan untuk merubah. Dan keputusan itu dimulai dari kita harus menyelaraskan pikiran kita seperti yang Tuhan mau. Kita nggak boleh lagi pakai pola pikir dunia. Kita nggak boleh lagi bersikap seperti orang dunia. Kita harus berbeda karena kita adalah anak-anak kerajaan yang mencerminkan kehidupan bangsawan kerajaan Allah. Karakter dan kelakuan kerajaan Allah. Buka sebentar di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan
jiwamu. Firman ini akan menyelamatkan jiwa kita. Jiwa terdiri dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Semuanya ini bertentangan dengan firman. Nah, ini harus dibersihkan. Kita harus selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu kotor yang jahat, yang begitu banyak itu semuanya dari dunia. Semua sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Nah, di dalam diri kita ini, kita harus tanamin firman. Kita harus isi firman, kita harus makan firman, kita harus renungkan firman. Sebab firman ini memiliki kuasa dan otoritas mengendalikan kita. Kita harus terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita ini mulai merenungkan dan belajar ambil keputusan untuk menghidupin firman, firman itu tambah hari tambah mengubah pola pikir kita dan cara pandang kita. Kita nggak bisa pakai lagi cara kata orang tua kita, karena seringkali, apalagi kalau kita dibesarkan, dididik oleh orang tua yang nggak kenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau? Sekarang kita terima selama ini didikan orang tua yang nggak kenal firman, didikannya persis seperti orang dunia. Nah, kita harus pakai pola pikir kerajaan Allah loh. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, tindakan dan perbuatan kita harus dasarnya harus firman Tuhan. Makanya perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baru kita akan terus berjalan seperti yang Tuhan mau. Ketika kita mulai merubah cara berpikir kita memperbaharui pikiran kita, dan kita mulai menerapkan firman itu dalam kehidupan kita, maka kuasa akan datang menyelamatkan jiwa. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam. Kita harus terima firman itu. Makanya perlu Bapak Ibu dengerin firman seperti ini. Tidak hanya cukup mendengarkan firman, Bapak Ibu merenungkannya. Tiba-tiba mulai ambil keputusan untuk melakukannya. Baru firman yang kita terima itu akan menyelamatkan jiwa kita. Nah, pola pikir kita, cara pandang kita ini setiap hari harus diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin tertanam firman di dalam diri kita, semakin kita merenungkannya, semakin kita mengambil keputusan untuk melakukannya, kita akan semakin hari semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena apa yang di jiwa kita, apa yang di pikiran kita, apa yang di perasaan kita ini selalu bertentangan terus dengan firman Tuhan. Alkitab ngomong ampuni, tetapi daging kita, jiwa kita susah sekali untuk melepaskan. Alkitab firman ngomong beri, maka kamu akan diberi. Tetapi perasaan kita rasanya nanti kalau kekurangan kita, pikiran gimana kita, kemauan kita nggak usahlah berilah, nanti kalau aku kekurangan gimana. Selalu ada dua hal yang bertentangan. Nah, jiwa kita ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika pikiranmu suruh berdoa, kamu tiba-tiba maunya ngantuk, nguap, dan lain sebagainya. Perasaanmu suruh mengampuni, rasanya masih jengkel, dongkol, dan marah sekali. Kehendakmu mau puasa, tiba-tiba nggak mau puasa. Nah, jiwa ini, yang apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau ini harus setiap hari kita harus berubah seperti yang Tuhan mau. Tidak ada solusi lain kecuali kita tuh nempel kepada firman. Bapak Ibu harus nempel dengan firman nih. Harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Bagaimana bisa berjalan dengan seperti yang Tuhan mau? Kita tidak akan bisa berjalan seperti yang Tuhan mau kalau kita nggak ngerti petunjuk jalannya. Petunjuk jalannya adalah firman. Makanya kita perlu merenungkan firman yang praktek hari-hari. Karena banyak sekali orang itu males sih dengerin firman. Males baca. Hari ini itu orang kalau suruh baca itu berat sekali. Bapak Ibu kalau apalagi suruh baca buku. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan membaca, Bapak Ibu akan punya problem dengan membaca Alkitab. Karena itu satu paket. Firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Meski mendengar dulu, mulutmu ngomong, telingamu dengar, baru muncul iman. Baru ada rema yang berkuasa. Kalau tidak, kita nggak ngerti apa-apa. Ya puji Tuhannya sekarang ada Alkitab audio, Bapak Ibu bisa download, bisa dengerin. Tapi berapa banyak orang yang mau mendownload dan punya kesempatan untuk belajar. Tapi saya melihat ada generasi yang berbeda, anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan Tuhan. Bukan hanya ngerti firman, hanya satu ayat, dua ayat, tapi dia ingin mengerti pengenalan akan Tuhan sepenuhnya. Kalau kita ini ngerti firman sepenuhnya, kita semakin hari semakin dibersihkan. Semua kekotoran, kenajisan, hal yang busuk yang tidak sesuai dengan firman itu pelan-pelan akan dikikis habis. Makanya perlu sekali kita itu baca firman, renungin firman, makan firman, dengerin firman terus. Kalau malas baca, bisa dengerin, bisa download, bisa dengerin khotbah dan lain sebagainya. Itu tambah hari tambah membersihkan yang di dalam kita ini.
Kita nggak bisa lagi jadi orang Kristen yang ke gereja tapi pakai pola pikir dunia. Kelakuannya persis seperti orang dunia, sikapnya persis orang dunia. Kalau kita berpikir seperti itu, ujung dari hidup kita tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi sama dengan orang dunia. Lalu apa bedanya? Bagaimana mungkin kita bisa dapat berkenan di hadapan Tuhan? Orang yang berkenan itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Harusnya kita semakin hari semakin dewasa, semakin pekan dengar suara Tuhan, semakin gigih dan kokoh. Kita tidak bisa lagi diganggu gugat lagi. Kita percaya penuh bahwa Tuhan yang memproteksi, menjaga, melindungi. Tuhan yang benar-benar menyertai kita. Iman kita betul kuat. Tidak ada yang bisa sanggup mengombang-ambingkan. Tapi kalau pola pikir kita ini nggak diisi firman, kita akan menjadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Mudah sekali disesatkan, mudah sekali dibengkokkan, mudah sekali murtad dan menjual nama Tuhan. Harusnya setiap orang Kristen mengalami setiap hari pengalaman dengan Tuhan, bergaul dengan firman, sehingga karakter, kelakuan, dan sikapnya itu berubah. Kita nggak cukup hanya sekedar membaca Alkitab dan tidak melakukan apa-apa. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah, harus melakukan apa yang dikhotbahkan itu loh. Ambil firman, ambil suara Tuhan, ambil kebenaran di dalam, lakukan. Ketika Bapak Ibu mulai melangkah dan melakukannya, tanpa Bapak Ibu sadarin, Bapak Ibu sudah merubah pikiran, pola pikirmu yang lama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan pernah ngerti firman sampai kita ini praktek firman dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengerin khotbah itu bukan untuk sekedar menghibur. Kita belajar firman bukan untuk sekedar mengkhotbahin orang. Kita belajar firman, kita mendengar firman untuk kita lakukan, untuk kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Hidup kita yang di dalam ini diubah. Kita akan menjadi percuma loh Bapak Ibu, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi yang di dalam tidak dirubah. Sikapnya, perbuatannya, kelakuannya, cara ngomongnya, cara pikirnya, keputusannya masih sama seperti orang dunia. Apa yang membedakan? Yang membedakan kita dengan anak-anak dunia kalau cara pikir dan cara pandang kita itu berbeda jauh. Pola pikir kita berbeda jauh dengan orang dunia. Perpikiran kita sesuai dengan kerajaan Allah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya setiap orang percaya, harusnya setiap anak-anak Tuhan itu memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan yang lebih di atas rata-rata. Kenapa? Ada Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi pada kenyataannya, orang-orang dunia lebih pintar. Kenapa anak dunia lebih malas belajar, lebih malas merenungkan firman Tuhan, lebih malas lagi melakukan firman Tuhan. Bayangin kalau kita ini rajin, jadi orang Kristen yang pintar. Orang Kristen memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang Kristen memiliki tanggung jawab. Terus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, dia coba lakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan mau. Dia didapati menjadi orang yang tanggung jawab. Ketika dipercayakan pekerjaan di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun juga, dikerjakan dengan baik. Ada hasilnya. Tapi kalau pola pikir kita ini menjadi pola pikir seperti orang dunia, fokusnya pada diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tidak mau mikirin perasaannya Tuhan, kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Nah, kita harus terus memperbaharui ini. Ketika kita mulai memperbaharui pola pikir, cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lama-lama kita bisa membedakan. Oh, ini loh, ini hanya sekedar baik. Oh, ini hanya sekedar berkenan. Oh, ini loh yang sempurna, yang seperti Tuhan mau. Yang kita kejar, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan tujuannya untuk salah satunya. Kita ingin melakukan sesuai dengan ketepatan ilahi. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita kerjakan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, pasti Tuhan bikin berhasil dan sukses. Tuhan pasti akan berkati setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Yang jadi masalahnya kan kita ini nggak bisa membedakan kadang. Oh, ini berkehendak Tuhan atau ini bukan. Oh, ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Kenapa nggak bisa membedakan? Karena kita tidak pernah melatih pikiran kita. Kita nggak pernah melatih cara pandang kita. Kita masih pakai cara pandang dunia. Kita nggak pernah mau menyesuaikan semua tindakan dan sikap dan perbuatan kita seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau kita berubah terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Makanya Alkitab ngomong, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hanya orang yang ngerti kehendak Allah yang sempurna adalah orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan. Berapa banyak orang yang bisa berjalan dalam ketetapan Tuhan? Banyaknya orang Kristen babak belur, ngadepin goncangan, ngadepin tekanan, udah letoy, udah loyo, udah lemah, sehingga tak bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu ada prosesnya, yaitu pikul salib sangkal diri, menyalibkan semua pikiran yang kotor, yang jahat di dalam diri kita, dan kita taklukkan kepada kehendak Tuhan.
Nah, ini bagian yang harus kita lakukan setiap hari adalah pikul salib, sangkal diri, menyangkali semua kejahatan, semua pola pikir dunia, semua pikiran yang membawa kita menjerumuskan ke dalam dosa. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan itu kita harus sangkalin, kita harus salibkan, dan kita mulai kenakan pikiran Kristus. Bayangin, kalau kita setiap hari mengenakan pola pikir Kristus setiap hari, kita berjalan, berpikiran, berkehendak seperti yang Tuhan mau. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, mau dilihat orang nggak dilihat orang, Tuhan pasti bikin berhasil. Ada saatnya ketika Bapak Ibu setia dengan melakukan apa yang Bapak Ibu kerjakan, ada saatnya Tuhan akan promosi dan Tuhan akan tinggikan. Tidak ada mungkin, tidak ada lagi, saya percaya, ketika orang melakukan seperti yang Tuhan mau ini, ada orang Kristen yang babak belur, stres, panik, hidupnya kacauan, hancur-hancuran. Orang seringkali kita ini hidup kacau dan hancur-hancuran karena keputusan kita yang salah di hadapan Tuhan. Kita pakai pola pikir dunia, cara pandang dunia, keputusan seperti keputusan orang dunia. Dan akhirnya kita kebentur masalah, kita kena masalah, kena problem. Dan hari ini kita harus ambil keputusan yang benar untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam kuasa ilahi. Dan saya berdoa Bapak Ibu, apa saja yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, setiap hari kita meski tanya Tuhan, ini boleh apa tidak? Ini berkenan apa tidak? Ini Tuhan diuntungkan apa tidak? Ini Tuhan disenangkan apa tidak? Atau ini hanya kesenangan dagingku saja? Apa ini hanya sekedar aku bisa puas diri tanpa memikirkan perasaan Tuhan? Semakin kita mengenal kehendak Tuhan, semakin kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, semakin kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Kristus, semua keinginan dagingmu akan lambat laun tambah dimatikan. Dan hanya kehendak Tuhan saja yang benar-benar kita mau lakukan. Bapak Ibu, harusnya setiap kita ngerti loh apa yang Tuhan mau. Semakin hari, semakin berjalan dalam kesempurnaan Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi orang Kristen yang ngaco harusnya. Tapi pada kenyataannya kita masih temukan kok orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja masih berkelakuan seperti orang dunia. Padahal kita disuruh barui budi. Karena apa? Malas, nggak mau memperbarui pikirannya. Budinya nggak mau diperbarui, nggak sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita didapatin melakukan segala sesuatu yang selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dapat dipastikan kita bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh daging kita. Bukan dipimpin oleh roh, tetapi daging kita yang akan menonjol. Jiwamu yang mengendalikan. Karena jiwa ini perlu ditaklukkan dan ditundukkan kepada firman. Kalau tidak, jiwa ini akan mengontrol, mengendalikan kita, menjerumuskan kita pada semua kepuasan daging dan hawa nafsu. Perlu disalibkan. Perlu jiwa ini diselarakan dengan firman. Pikiran kita harus selaras dengan firman. Kemauan kita selaras dengan firman. Kehendak kita harus selaras dengan firman. Kalau tidak, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Akhirnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Pikiran kita harus selaras dengan firman. Kalau Alkitab ngomong ampuni, lupakan, ya kita harus lupakan dan ampuni. Kita harus ambil keputusan. Kehendak kita, pikiran, kemauan kita harus tunduk dan takluk kepada firman. Orang yang tidak bisa menaklukkan pikirannya, kemauan dan kehendaknya kepada firman, 100% dipimpin oleh daging. Ujungnya iblis akan menguasai dan mengendalikannya. Bagaimana mungkin dapat berkenan kepada Tuhan? Orang berpikir karena sudah percaya Yesus, sudah rajin ke gereja, dipikir sudah selamat, nggak melakukan apa-apa, tanpa ada usaha memperbarui pikirannya, tanpa ada usaha mematikan semua keinginan dagingnya, dipikir langsung insan masuk surga. Padahal kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, jangan harap kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan harap kita terus mengalami kemenangan dari ke hari. Bagaimana mungkin bisa mengalami kemenangan dari hari ke hari kalau hidupnya aja hancur dan babak belur. Hidupnya dikuasai oleh pikiran daging, jiwanya dikendalikan oleh setan. Bagaimana mungkin menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan? Kita harus mencapai garis akhir, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Jiwa kita harus mencapai keselamatan. Kita melakukan ketetapan Tuhan. Dan kita harus benar-benar mengalami kemenangan sampai garis akhir. Di Ibrani 10 ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Banyak orang karena tidak mengalami kemenangan dalam peperangan, dia akhirnya mengundurkan diri. Jadi jangan harap dia berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang sampai garis akhir dan kita harus didapatin
karakter, kelakuan, sikap kita nih, jiwa kita nih berubah total seperti yang Tuhan mau. Baru kita akan mengalami keselamatan jiwa. Tujuan dari sebuah iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jiwa kita berubah serupa segambar dengan Tuhan. Roh kita diperbarui menjadi serupa segambar Tuhan, dan jiwa kita ini yang pola pikir yang dunia, cara dunia yang daging ini harus semakin hari diselaraskan seperti yang Tuhan mau. Akhirnya menjadi serupa segambar dengan Allah. Menjadi tujuan akhirnya adalah kita mengalami keselamatan kekal. Amin. Tambah hari, harusnya kita bisa mematikan semua keinginan daging kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Nah, kita harus benar-benar menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Dan saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari, pikiranmu, perasaanmu, kemauan dan kehendakmu ditaklukkan kepada firman. Semakin hari kita berjalan dalam ketetapan ilahi. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan dalam ketetapan ilahi. Akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Kita itu ya, kenapa nggak mengalami kemenangan? Karena pola pikir kita, cara pandang kita, sikap kita, perbuatan, keputusan kita ini tak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita seringkali mengalami kegagalan, bahkan hancur-hancuran. Pada titik tertentu kita malah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita ini bisa mengendalikan, menaklukkan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari semakin kita memiliki ketajaman. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Menikmati apa yang Tuhan mau. Menikmati semua janji Tuhan yang akan digenapi melalui hidup kita. Dan ujung dari hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jiwa kita akan mengalami keselamatan kekal. Saya berdoa, Bapak Ibu terus berjuang, berusaha dengan gigih, memperbaharui pikiranmu, pola pikirmu, cara pandangmu, selaras seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa terus didapatin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. God bless you.